Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Dzikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin rahimakumullah, mugi kita sedaya pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wekdal yang menika saged pepanggihan malih kita dumugi bagian akhir wonten surat Al-An'am wonten juz 8. Alhamdulillah boten kraos sampun ngaos ya, ayat demi ayat sampun sampun wonten juz 8. Nek kan sinau dhewe sak maknane kita sak jujur ora kurang. Alhamdulillah sinau sareng-sareng diparingi istiqomah saged dumugi juz 8. Insyaallah sedaya niat ngantos khatam nggih sampun juz. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, nilai ayat 161 kados ingkang sampun kita waos kala wau. Niki monggo pun siapaken ingkang dereng infak saged infak ya, nambahi amal soleh kita. Ayat 161 surat Al-An'am. Faqala ta'ala wa subhanahu wa ta'ala dawu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah hai Muhammad. Dados menika dawuh saking Allah Subhanahu wa taala dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, katakanlah olehmu, sepatus Nabi menyampaikan menika. Apa yang harus dikatakan? Innani, sesungguhnya aku, Inka Muhammad SAW, hadani, telah memberikan petunjuk kepadaku, Robku, pangeranku, yang menika Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan olehmu hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah memberi petunjuk kepadaku. Saestu Gusti Allah sampun maringi dateng kula pansami yang dateng Nabi juga pada kita semua umatipun. Apa petunjuk Allah? Ila siratim mustaqim, petunjuk ke jalan yang lurus. Piteda datang mergi engkang lempeng. Apa itu petunjuk yang lurus? Sampun kita sinau ayat 61 surat Yasin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan sembahlah aku saja, inilah siratum mustaqim. Dados siratul mustaqim atau siratul mustaqim atau siratim mustaqim maknanyipun nggih menika nyembah ibadah namung dhateng Gusti Allah. Dengan kata lain, siratul mustaqim atau siratul mustaqim adalah jalan hidup bertauhid. Ngabdi namung dateng Gusti Allah. Sing jenenge ngabdi niku wontenipun namung nampi lajeng nglampahi. Wong niku nek ngabdi iku ndak ada penolakan.
Terus tadi orang ono ngabdi kok protes. Kula panjenengan samenika abdinipun Gusti Allah, maka selayaknya hanya menerima dan melaksanakan apapun yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semestinya ada penolakan, sebab status kita tidak lebih dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu ceritane nek malah dados hamba bagi hawa nafsu, hamba bagi dunia, hamba dari kekuasaannya. Nek dados abdinipun sanes Gusti Allah, hamba selain Allah, maka sudah pasti akan tersesat, sudah pasti akan merugi. Kenapa? Sebab menjadi hamba selain Allah hanya akan mengantarkan pada perilaku dosa, kesalahan, kerusakan. Sehingga kamanungsan kula panjenengan sami menika risah. Karena pencipta manusia tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Dia yang bukan saja mengerti, bahkan Maha mengetahui kemaslahatan bagi ciptaannya, kasainan kagem kula panjenengan sami yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuatlah aturan-aturan untuk menjaga kemaslahatan manusia yang diciptakan olehnya. Dados Allah anggenipun netepaken aturan-aturan kala wau supados kamanungsan kula panjenengan samenika terjaga kebaikannya. Sehingga tuntunan agama menika janipun kalau diikuti, dijalankan akan menjaga kebaikan dan kemuliaan kita sebagai manusia. Nek malah boten purun nampi, boten purun nglampahi sing dinut menika sanes Gusti Allah, malah hawa nafsunipun atau segala kesenangan duniawi yang dicintainya, maka sudah pasti ingkang dados kabetan kita menika tidak terpenuhi. Sesuatu yang justru memperbaiki kita tidak dilakukan, yang dikerjakan justru hal-hal yang akan merusak dan merugikan. Allah Subhanahu wa taala mari keterangan saumpami wonten ayat 176 surat Al-A'raf. Surat angka 7 ayatipun ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajat manusia dengan ayat-ayat kami. Maknanipun nalika menungso purun nindakaken dawuhipun Gusti Allah berupa ayat-ayat yang diturunkan olehnya, baik ayatul qauliyah maupun ayatul kauniyah, Al-Quran dan Sunnah utai wahyu, ugi ayat kauniyah alam semesta yang diciptakan olehnya. Menika dipelajari, diambil ya petunjuknya, diikuti apa yang diperintahkan di dalamnya. Kalebet nalika kula sami purun gatosaken alam semesta yang diciptakan oleh Allah, mawi akal yang cerdas, hati yang bersih, samangke pinanggih rahasia penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sadar kula panjenengan sami tentang keagungan Allah di alam semesta menika. Kalau mau melakukan hal itu, baik memperhatikan dan pelajari alam semesta yang diciptakan atau Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la rafa'nahu biha, kami akan angkat derajat manusia.
Terus menawi menungso menika purun sinau saking wahyu ngatosaken alam ingkang pun ciptaken Gusti Allah niku mangke pinaringan ilmu, pemahaman, kesadaran, dorongan melakukan kebaikan, manfaat gesangipun. Terangkat derajatnya. Sakniki mawon panjenengan saged ngatosaken manusia yang sudah lewat, kemudian kita ketahui melalui sejarah, maka orang-orang yang taat dengan ketentuan Allah dan Rasulnya akan dikenang sebagai orang-orang yang baik dengan akhlak yang sangat mulia. Sebaliknya, mereka yang menentang Allah dan Rasulnya boten manut kalih tuntunan agami, senaosa sugih banget, tinggi kekuasaannya, tetapi sudah menjadi catatan sejarah yang negatif tentang orang yang demikian, sing dieling-eling elek. Maka manusia yang sekedar mengejar kekayaan, lalu mungkin dia bisa seperti kados dene Qarun niku saumpami mati ya ora dieling-eling bandane. Orang yang pengen mendapatkan kekuasaan sangat tinggi kados dene Fir'aun nek mati yang dieling-eling nggih elek. Maka manusia mulia dengan iman dan amal kebaikan yang dilakukan olehnya. Sehingga namung mawi tauhid ngabdi namung dateng Gusti Allah nika ingkang saestu ngangkat derajat kula panjenengan samila rafa'na biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tasih ayat 176 Al-A'raf. Sayang manusia ini malah cenderung kepada dunia. Dunia itu makna asalnya rendah. Makna asal dunia itu rendah atau dekat. Menungso kok cenderungnya datang sesuatu yang rendah, ya jatuh derajatipun. Wattaba'a hawahu, dan malah memperturutkan hawa nafsunya. Mongko hawa nafsu niku mesti ngajak menungso nindakake dosa. Nanti kula aturaken hawa itu bagian dari nafsu yang mengajak kepada perbuatan dosa. Nek nafsu kemawon, nafsu niku tasih mengandung potensi dorongan berbuat baik dan dorongan berbuat dosa. Lemutakan malih ayatipun ayat 7 sampai ayat 10 surat Asy-Syams, surat ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, demi nafsu, ya, dan penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha, kami ilhamkan ke dalam nafsu itu fujuraha wa taqwaha, fujur dan takwanya. Dados wonten nafsu ingkang setunggal nika Allah lebetaken wonten nafsu kala wau fujur dan takwa. Fujur nika dorongan berbuat dosa, takwa menika dorongan berbuat kebaikan, ketaatan. Saben-saben menungso gadah nafsu. Wonten lebet nafsu kala wau nggih wonten dorongan berbuat baik, nggih wonten dorongan berbuat buruk. Nah, bagian dari nafsu sing ngajak nindake perilaku dosa, dorongan berbuat keburukan atau fujur kalau wau niki ingkang lajeng pun sebat hawa. Napa? Mboten saged banter-banter. Sampeyan akeh mau kabeh. Hawa. Hawa itu bagian dari nafsu yang ngajak kepada perbuatan dosa. Maka setiap ayat Quran atau hadis yang menyebut hawa itu pasti konotasinya negatif.
Misalnya tadi ayat 176 Al-A'raf, ayat 43 sampai 44 surat Al-Furqan, ayat 23 surat Al-Jathiyah. Menika menyebut dengan istilah hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nabi juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an limaji. Nah, maka kalau manusia cenderungnya kepada dunia, sesuatu yang rendah, wonten gesang menika rendah menika sebab wonten bandinganipun ingkang tinggi. Perbandingannya adalah dengan akhirat. Maka kalau yang dilihat dunia saja, mungkin itu yang besar dalam pandangan kita. Saya cedak kali donya menika saya ketok gede banget. Nenek dene saya ngatur saking donya niku cilik. Nggih. Omahe jenengan itu dibangun gede banget, nenek jenengan terus numpak pesawat itu bloke omahe cilik banget ora ketok. Maka semakin seorang mengambil jarak dari dunia akan semakin melihat dunia itu sesuatu yang kecil. Kalau fokus perhatian kita pada kehidupan akhirat, kita akan memandang betapa dunia demikian kecilnya. Bukan berarti ditinggalkan ya ora iso wong urip ning dunya. Tetapi akan melihat betapa dunia itu sesuatu yang kecil, silakan untuk kemudian diambil, dimanfaatkan, ditundukkan ke kepentingan akhirat kita. Gusti Allah itu mboten melarang kula sami berinteraksi dengan segala kesenangan duniawi. Boleh mengambil, boleh mengumpulkan saakeh-akeh nggih kena. Ning aja mlebu ning ati. Cukup berada dalam genggaman tangan kita untuk kemudian dikendalikan, dimanfaatkan untuk kepentingan jauh lebih tinggi kemuliaannya. Gini kata akhirat. Allah maringi gambarannya di ayat 45 sampai ayat 46 surat Al-Kahfi, surat angka 12 ayat 45 46. Gambaranipun kehidupan dunia menika kados punika. Wadrib lahum, berikan perumpamaan kepada mereka. Perumpamaan apa? Al-hayatid dunya, tentang kehidupan dunia. Wadrib lahum, berikan kepada mereka masalal hayatid dunya, permisalan, perumpamaan kehidupan dunia. Ayat 45 sampai 46 Al-Kahfi. Kados napa perumpamaan kehidupan dunia menika? Kamain, kados ini toyo anzalnahu, yang kami turunkan air itu minas sama, dari langit. Toyo engkang pun turunaken saking langit menika toyo napa? Toyo dan Jawa. Fakhtalata bihi nabatul ardi, lalu dengan air hujan itu menumbuh suburkan berbagai tanam-tanaman di bumi. Tanah yang tadinya mati gersang dituruni air hujan dados subur, kemudian nuwuhaken tanam-tanaman ingkang kathah. Jenengan saged bayangke nggih. Bayangan seperti itu nyenengke napa mboten? Nyenengke. Alah mbon kok ijo banget, seneng nggih. Terus nek motone ijo itu gitu. Tempat yang demikian banyak tumbuh-tumbuhannya tampak indah dalam pandangan mata, itu yang Allah ungkapkan tentang kehidupan dunia itu memang disawang nyenengke. Di dalamnya ada hal-hal yang kita butuhkan.
Tetapi kemudian Allah mengatakan fa'asbaha hasyiman. Fa pada kata fa'asbaha, asbaha itu menjadi terus berubah. Kemudian fa-nya itu maknanya lalu, tapi makna lalu pakai fa niku berarti cepat perubahan itu. Kahanan ingkang nyenengke disawang kala wau, nyaman untuk ditinggali kala wau, ternyata tidak berlangsung lama. Niku makna niku. Boten dangu. Terus pundi berubah menjadi hasyiman, lalu berubah menjadi kering. Kan oleh gambar hijau, subur, tapi ternyata tidak lama terus menjadi kering. Tadruhur riyah, diterbangkan oleh angin. Sesuatu yang kering, garing ini terus diterpa oleh angin. Ini terus pundi kabur toh nggih, hilang boten? Hilang. Ini gambarannya dunia boten. Laras banyak sesuatu yang disukai manusia, yang sedap dipandang oleh mata, yang nyaman untuk kita tinggal di dalamnya, ning saestu boten dangu. Dia akan seperti tanaman yang subur menghijau tadi, tapi tidak lama kemudian kering diterbangkan oleh angin. Itulah kehidupan dunia yang sementara dan tidak lama. Terus kados pundi kedahipun kita menika gesang pangalan dunya. Ayat selanjutnya memberitahukan al-malu wal banun. Isinipun donya sing disenengi menungso ugi endah wonten pandangan nggih, nek dipirsani kala wau niku werni-werni. Disebutkan diantaranya iki ingkang pun sebat menika namung contoh dari segala yang disukai oleh manusia di kehidupan dunia. Al-mal wal banun, namun pun sebatakan kalih nggo contoh nggih, harta dan anak-anak. Harta jenengan seneng boten? Rasa takon itu. Sesuatu yang pasti dicintai oleh manusia berupa harta dan anak-anak. Maka Allah menyebut sebagai zinatul hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jenis perhiasan itu menjadikan indah sesuatu yang ada, ya, yang disebutkan. Saged cobi bayangke nek donya ki ora ana bandane, ora ana anak-anak niku terus pundi. Sepi, butuh ya ora ana sing nyukupi kebutuhan. Maka itu memang perhiasan, sesuatu yang menjadikan kehidupan dunia itu indah. Allah tidak mencela. Allah tidak menyebut sebagai sesuatu yang tercela, sing elek niku mboten, bahkan disebut zina, perhiasan ini. Tapi Allah ngimutaken bahwa kados dene perumpamaan sebelumnya kalau enggak akan berlangsung lama. Lados pundi caranipun sesuatu yang indah, yang nyenengke niku ben awet ngoten. Agar bisa berlangsung terus-menerus selamanya, tidak akan berhenti, niku dos pundi carane. Maka Allah mari keterangan wonten ayat menika wal baqiyatus sholihat. Sedangkan amal-amal kebaikan yang kekal terus-menerus. Nah, maknanipun apa? Maknanipun kados pundi segala kesenangan duniawi kala wau menjadi al-baqiyatus sholihat. Menjadi amal-amal kebaikan yang kekal terus-menerus mengalirkan kebaikan untuk kita. Terus Allah tidak mencela materi duniawi kala wau, tetapi ngarahke kula pansami supados
sedaya ingkang pun sebat kadonyan kala wau menjadi amal kebaikan yang pahalanya mengalir terus menerus. Nek gadah duit bondo menika kados pundi menjadi amal soleh. Akan datang mriki jenengan sedekah infak itu jangan menganggap duitnya sudo. Justru jenengan nabung ngamanke duitnya panjenengan itu tidak akan hilang selamanya. Nek sing disimpen mbuh ning dompet mbuh ning napa pundi? Lemari niku saged ilang, iso dadi panganan, dadine mung regetan, dadi pakaian mungkin nggih usang. Tapi apa yang diinfakkan di jalan Allah itu akan menjadi harta kita yang sesungguhnya selamanya di kehidupan. Wonten Al-Qur'an itu pun ngendikaken wong niku nek pun mati ketemu dengan ajal, pertama yang dia sesali adalah kenapa dulu aku tidak bersedekah. Karena ternyata manfaat sedekah itu sangat besar untuk menyelamatkan kita di kehidupan akhirat. Nah, jadi di ayat ini Allah ngimutakan kados pundi srana kadonyan kala wau menjadi amal kebaikan sehingga menjadi khairun inda rabbika thawaban, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, wa khairun amalan, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Oke. Nah, kembali kita ke surat Al-An'am kala. Dados siratim mustaqim, jalan yang lurus ini adalah tauhid. Ngabdi namun datang Gusti Allah. Kalau mengabdi kepada yang lainnya, maka jatuhlah derajat kemanusiaan kita. Tadi di ayat 176 Al-A'raf, kalau malah cenderung pada dunia mengikuti hawa nafsunya, maka Allah nyebatakan fama saluhu kama salil kalbi. Dulu berasa sampaikan perumpamaan orang seperti ini non sewu seperti anjing. Intahmil alayyal had au takruk yalhad. Kalau kamu menghalaunya, dia menjulurkan lidahnya. Kalau kamu biarkan, dia tetap saja menjulurkan lidahnya. Sebutan saya mau praktek ya. Terangnya gambaran yang sangat buruk yang tidak berubah dari keburukannya meskipun diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, sebagai akibat dari akhlada ilal ardi wattabaha hawa, cenderung pada dunia menuruti hawa nafsunya, maka peringatan itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap keburukan yang dia lakukan, terus saja tidak berubah. Ia tidak peduli dengan peringatan yang disampaikan, ia bahkan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang ghafilun lalai, kehilangan kesadaran dirinya sebagai manusia, jatuhlah derajat kemanusiaan. Dinan qiyaman, siratim mustaqim menika yaitu jalan hidup bertauhid kalau wau diterangke malih pada kalimat berikutnya di ayat ini, dinan qiyaman. Din agama yang qiyaman, yang tegak berdiri lurus, maksudipun tidak ada kebengkokan di dalamnya. Millata Ibrahim Hanifah, diterangke lebih lanjut agama yang lurus yang tidak ada kebengkokan ini engkang dos pundi millata Ibrahim, yaitu agamanya Ibrahim. Niki menjadi hal yang penting diungkapkan pada saat ayat menika diturunkan. Nabi menghadapi masyarakat Arab yang nenek moyangnya niku ketemu di Nabi Ibrahim. Jadi nanti kita sinau saking Nabi Ibrahim niku gadah putra Ismail kalih Ishak, gitu. Dari Nabi Ishak niku gadah putra mulai Yakub, Nabi Yakub. Nama lain Nabi Yakub niku Israil, maka anak turun Nabi Yakub jadi Bani Israil. Ya.
Nah dari jalur Nabi Ismail itu kemudian nanti menjadi bangsa Arab. Maka Bani Israel maupun bangsa Arab itu ketemu mungkin di Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim itu sudah anak turunnya yang jadi Nabi dan Rasul kata. Maka Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, maka ketika menyebut millata Ibrahim, agama Ibrahim, ini agar lebih bisa mereka terima bahwa apa yang didakwahkan oleh Nabi, apa yang diajakkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tidak lain adalah agama nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama yang lurus, agama yang tidak ada kebengkokan, hanifan, yang hanif itu cenderung kepada tauhid, tidak menetapkan adanya Tuhan selain Allah. Agama yang berisi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menika esa tunggal, tidak berbeda. Terus menika sekaligus bentuk koreksi terhadap keyakinan dan perilaku beragama bangsa Arab wekdal semanten ingkang membuat berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah. Artosipun ngeten, kalau yang kalian lakukan itu menyembah berhala-berhala, mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan meyakini Allah menika punya anak. Orang Arab musyrik jahiliyah itu juga punya keyakinan bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Itu kepercayaan musyrik jahiliyah. Ya. Kalau Nasrani mengatakan Isa anak Allah, kalau yang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Jadi kesyirikan, agama syirik itu punya kemiripan, keserupaan keyakinan bahwa Allah punya anak. Itu agama musyrik. Ya. Maka ketika disampaikan agama Ibrahim Hanifah yang cenderung pada tauhid, ini koreksi bahwa jika kalian punya kepercayaan seperti itu malah kemudian menyembah berhala-berhala yang dipertuhankan selain Allah, maka berarti justru meninggalkan agama nenek moyang kalian sendiri. Wa makana minal musyrikin, dipertegas lagi di penutup ayat ini bahwa Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik, tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kalau kalian menisbatkan agama kalian kepada Ibrahim, mestinya bukan nindake kesyirikan. Nek nindake kesyirikan berarti itu bukan agama yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya. Terus dari mana nggih digawe-gawe dhewe? Ya, kemauan hawa nafsunya atau setan yang kemudian menjerumuskan pada perilaku kesyirikan. Maka kemudian dituntun pada ayat berikutnya, Qul, katakanlah ya Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya sholatku, nusuk ya, nusuki itu maknanya penyembelihan sebetulnya, diterjemahkan secara umum ibadah. Karena dua bentuk ibadah ini adalah dua ibadah yang sangat besar nilai keutamanya, sholat dan penyembelihan. Dua ibadah yang merupakan bentuk taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkannya penyembelihan karena ini terkait dengan umumnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah dalam melakukan penyembelihan yang ditujukan kepada berhala-berhala mereka. Disembelih dengan maksud sebagai sembelihan yang ditujukan kepada patung-patung berhala-berhala yang mereka pertuhankan. Ini kalau ini ramai masalah sajen.
Kalau ditujukannya kepada selain Allah jelas kesyirikan. Niki sekedar jadi pengetahuan kita ngeten ya, agar kita mungkin kok tetep wonten ana sing ora nyalahke ngeten ini, walaupun kita napa menika cukup bagi kita melakukan penyembelihan sing dituntun nggih mawon. Tapi sekedar pengetahuan kok tetep wonten sing membolehkan demikian nggih. Ada di kitab-kitab Kifayatul Akhyar itu di antara penjelasan ulama. Kalau orang melakukan penyembelihan asal tidak ditujukan untuk selain Allah, ya, itu boleh. Nanti kalau ditujukan kepada selain Allah jelas syirik. Tapi kalau penyembelihan itu dimaksudkan ya ya menyembelih secara dengan tata cara syariat yang mengharapkan keridhaan Allah, kemudian hasil dari penyembelihan itu dibagikan kepada banyak orang, termasuk kalau ya, di antara pemanggil itu kok didalahke mriku karepe ben dipangan kewan. Jadi kalau tidak dimaksudkan sebagai sesajian kepada selain Allah, ya dipandanglah sebagian pendapat bukan syirik. Nah, sing wonten sing melahe karena itu dimaksudkan tinggu makan kewan. Menungso nawe doyan kok iki. Cuman ya bisa dipahami alasannya, tapi kadang-kadang menjadi kurang pas karena ketimbang tinggu kewan menungso sing butuh dagingnya akeh. Sekedar tambah terus disebutkannya nusuk ibadah penyembelihan ini karena memang fakta perilaku beragama di masyarakat musyrik jahiliyah banyak melakukan penyembelihan-penyembelihan yang ditujukan pada berhala-berhala, sehingga diluruskan dengan kalimat ini, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Makna hidupku dan matiku adalah amal-amal yang aku lakukan sepanjang kehidupan, maksudnya adalah untuk Allah. Lalu wa mamati, kematianku, maknanya adalah amal-amal kebaikan ya setelah kematianku. Lah niku napa? Berarti amal kebaikan yang mengalirkan pahalanya setelah aku mati. Semuanya itu lillah, karena Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Terus inilah penjelasan dari Shiratul Mustaqim tadi, bertauhid menunjukkan segala yang kita lakukan hanya kepada Allah saja. Sepindah malih menika koreksi terhadap kesyirikan ya, yang saat itu dihadapi oleh Nabi SAW. Nggih dumugi sak menika ya, kesyirikan tetap saja terjadi. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika, dan demikianlah, untuk yang demikian itu umirtu, aku diperintahkan. Jadi Nabi didhawuhi supados menyatakan hal tersebut untuk ya ketauhidan inilah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama muslim, berserah diri kepada Allah. Maknanya Nabi menjadi teladan ya dalam berserah sepenuhnya kepada Allah, menika taat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Teladan dalam bertauhid, teladan dalam taat kepada Allah. Qul, katakan hai Muhammad, aghairallahi abghi rabban. Dicoba untuk sampaikan kepada orang-orang musyrik itu, aghairallahi abghi rabban. Apa patut aku mencari Tuhan selain Allah? Abghi ya mencari, rabban Rabb Tuhan selain Allah, ghairallah. Wa huwa rabbu kulli syai'in, padahal dia Allah ada Tuhan ya segala sesuatu.
Ya, dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Engkang dados pangeran sedaya ingkang wonten menika nggih namung Gusti Allah. Kok kon goleki pangeran sanesipun Allah napa nggih pantes. Ngoten maksudipun. Nggih. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan tidaklah melakukan amal usaha setiap orang illa 'alaiha kecuali atas tanggung jawab dia sendiri. Setiap niku nindakake dosa niku sing tanggung jawab nggih sing nglakoni dosa. Maknanya apa kalimat ini terkait dengan seruan bertauhid kalau wau kok tetap mboten purun nampi, tidak mau bertauhid, kok tetap dengan kesyirikannya ya wis ditanggung dhewe dosane. Nabi menika namun dipun dawuhi Gusti Allah mengajak manusia untuk bertauhid, nyembah ibadah taat hanya kepada Allah, tinggalkan kesyirikan. Neng kok sing diajak boten purun malah netepi kesyirikanipun, maka tanggung jawab dia sendiri terhadap dosa yang dilakukannya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang tidaklah memikul beban dosa orang lain. Seseorang tidak memikul beban dosa orang lain. Ya. Sok wonten sing ngoten nggih. Surah popo dosa mu tak tanggung. Dosa akeh wani nanggung nambe dosa muring. Tsumma ila rabbikum, kemudian kepada Rabb kalian, marji'ukum, tempat kembali kalian. Mungkin iku nek wektalipun telas legesan teng alam donya nggih harus untuk kembali kepada Allah, nggak bisa dihindari itu. Tidak bisa lari, tidak bisa menghindar, tidak bisa sembunyi. Nek pun mati nggih wis kudu dilakoni. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah tiba nggak bisa diundurkan waktunya, nggak bisa dimajukan. Walau kuntum fi burujin musayyadah, meskipun kamu bersembunyi di balik benteng yang tinggi lagi kokoh, nek mati nggih mati. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kamu berusaha lari darinya, dia pasti akan mendatangi kamu juga. Pasti nanti tetap kembali kepada Allah. Ilaihi rajiun. Kita kembali pada Allah. Fayunabbihukum, lalu akan diberitahukan kepada kalian bima kuntum fihi tahtalifun, tentang apa saja yang dahulu kalian perselisihkan. Sampai sekarang kita tengah alam dunia niku tetap mawon berselisih antara nih wong sing iman karo wong sing kafir, orang yang bertauhid dengan orang yang syirik. Sing kono ngomong kene awake kleru, yang kene nganai kono sing kleru kan berselisih terus ora rampung. Saat kembali kepada Allah akan diberitahukan tentang perselisihan ini, sing bener sing pundi. Dan akan mendapatkan balasan dari apa-apa yang dilakukan. Fayunabbiukum, diberitahukan itu akan disampaikan seluruh yang kita lakukan ya. Dengan berbagai sumber untuk bisa napa menika memberitahukan sedaya amal kula panjenengan. Nanti kula aturaken sumberipun werni-werni. Ya, kita memetakan oleh satu, Allah sendiri maha mengawasi. Dua, lewat catatan amal para malaikat. Tiga, alat rekam seluruh bagian dari tubuh kita yang akan berbicara dan memberikan kesaksian. Empat, laporan seluruh makhluk. Ini sumber datanya untuk kemudian diberitahukan seluruh amal kita. Tidak ada yang terlewat. Ayat terakhir, wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi. Terus di bagian akhir ya surat ini kemudian diingatkan, sebelum nanti kembali kepada Allah diberitahukan segala yang diperselisihkan, Allah mari keterangan bahwa dialah Allah yang
dadosaken kula pansami ja'alakum yang telah menjadikan kalian khalaifal ardi. Khalaif itu bentuk jamak dari khalifah, yang menjadikan kalian khalifah di bumi, baik dalam pengertian penguasa atau pemakmur. Terus kula pansami pun dadosaken Gusti Allah gesang teng alam donya menika untuk tugas kekhalifahan, memakmurkan bumi menika dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, dan dia Allah mengangkat derajat sebagian kamu di atas sebagian yang lain berdasarkan pelaksanaan tugas kekhalifahan. Kalau mantan sing nindakake tugas napa boten, kemudian kados pundi kualitas mutu dalam nindakake tugas kalau wau, maka sebagian orang akan lebih tinggi derajatnya dari sebagian yang lain. Sehingga Allah menika mari keterangan inggilipun derajat kita utawi rendahnya basa Jawa napa niki ngandhap nggih, inggil napa ngandhap derajat menika gumantung takwa kita datang Gusti Allah menika dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Terus Allah badhe nguji kula pansami fima atakum atas karunia yang Allah berikan kepada kalian. Karunia yang Allah berikan warni-warni, saged harta, kekuasaan, popularitas, kesehatan, itu karunia dari Allah sendiri. Sedaya ingkang diberikan oleh Allah itu tidak lain hanya sarana untuk menguji kula panjenengan sami. Syukur napa mboten, sabar napa mboten. Sehingga kamulyan kula pansami mboten krana kathahipun bondo napa sekedhik, mboten krana inggilipun posisi kedudukan napa nggih rendahipun. Tetapi didasarkan kalau wau nindaki dawuhipun Gusti Allah wonten kahanan napa kemawon. Nek kahananipun nyenengke nggih bersyukur, kahananipun niku napa menyengsarakan nyusahke nggih kita sabar. Maka itulah orang mukmin. Dan itu yang menentukan kemuliaan. Inna rabbaka sari'ul iqab. Sepindah nika. Sesungguhnya Rabbmu Tuhanmu sari'ul iqab, sangat cepat dalam memberikan iqab, hukuman sanksi. Niki supados nuwuhaken raos ajrih, menumbuhkan rasa takut dalam hati kita, terus bersegera untuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saumpaminya dari wonten dosa kesalahan, segera tinggalkan itu, perbaiki dengan ketaatan. Terus ditutup wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia Allah laghafurun, benar-benar maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Niki para ulama berkomentar, penutup ayat ini menunjukkan betapa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, supados tidak berputus asa dengan banyaknya dosa dan kesalahan. Maka Allah mengungkapkan dengan beberapa penguat akan sifat kasih sayangnya. Satu ada lam taukid, lam penguat pada kata la, ghafurun, benar-benar Kemudian ghafurun, Allah Maha Pengampun. Mungkin kemauan nindakake dosa, nek mau istighfar kemudian bertobat, Allah mengampuni. Rahimun, Maha Penyayang, bahkan lebih dari sekedar mengampuni, malah ditambahi, diparingi ganjaran, dinaikkan derajatnya, diberi pahala berlipat ganda. Dengan begitu orang tidak akan mengalami keputusasaan karena dosa dan kesalahan. Ia bersegera menyambut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ampunan dan limpahan kebaikan untuknya. Ini yang diharapkan supados sakmangke tatkala ilaihi rojiun, kembali kepada Allah, ila rabbikum marjiukum, kepada Rabb kalian akan kembali itu dalam keadaan diridhoi, dalam keadaan diampuni, resik saking dosa,
inggil derajatipun wonten dalam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita katakan alhamdulillah selesai surat Al-An'am. Pinjang insyaallah kita lajengaken di pengajian berikutnya masuk surat yang baru, ini surat Al-A'raf.